Jemaat Tuhan yang ada di Warakas dan segenap jemaat Tuhan yang ada di mana saja, selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa melalui sehati di dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas Krasis Pulau Jawa. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Karena itu pada malam hari ini kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan melalui sehati di dalam doa. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Mari kita berdoa. Tuhan yang adalah sumber kehidupan dan kebenaran yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan, menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih, Tuhan menuntun kami, sehingga saat ini kami boleh berada di dalam doa bersama-sama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Tuhan Bapa di dalam sorga, Bapa yang Maha Kasih, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua, agar kami boleh memahami akan kebenaran-kebenaran-Mu ini seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan hamba-Mu yang Tuhan akan pakai di dalam menguraikan firman Tuhan, Tuhan berkati agar firman Tuhan boleh disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 1-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berubah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri,
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku, dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin, firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, saya memilih satu tema, yaitu tinggal di dalam Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatkah kita dengan lagu Kidung Jemaat 356 dengan judul Tinggallah dalam Yesus. Lagu ini adalah lagu yang sangat indah. Saya akan mencoba untuk menyanyikan bait yang kedua. Seperti ini. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Sidang jemaat, lagu ini pasti terinspirasi dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 yang menjadi pembacaan kita pada hari ini. Di sini Tuhan Yesus menganalogikan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Bapa pengusahanya dan kita orang percaya adalah ranting-rantingnya. Sebagai pengusaha dari pokok anggur, Bapa pasti merindukan agar setiap ranting menghasilkan buah yang banyak. Tetapi ternyata tidak semua ranting menghasilkan buah. Karena itu, sang Bapa pemilik pokok anggur ini harus memangkas ranting yang tidak berbuah, agar ranting yang berbuah akan semakin mempunyai peluang untuk menghasilkan buah yang banyak. Di dalam ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku tinggal di dalam dia, maka dia akan berbuah banyak. Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini menjadi pesan penting bagi kita pada malam hari ini, bahwa untuk mengalami hidup yang senantiasa berada di dalam tuntunan Tuhan, mengalami kuat kuasa Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus tinggal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah pokok anggur yang benar. Dan ternyata ketika hidup kita menyatu dengan Kristus, kita tidak hanya mengalami kekuatan, penyertaan, pemeliharaan di dalam kehidupan kita, tetapi juga hidup kita akan menghasilkan buah-buah iman. Bukan hanya 1, bukan hanya 3 atau 5, tetapi banyak buah-buah iman. Dan ketika orang-orang di sekeliling kita merasakan buah-buah itu,
Orang-orang akan merasa terkuatkan. Orang-orang merasa termotivasi. Orang-orang akan merasa bersemangat. Bahkan orang-orang akan merasakan sukacita. Karena itu, ingatlah kata Tuhan Yesus melalui pembacaan kita ini, tetapi di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ranting ini telah terpangkas dari pokok batangnya. Lihatlah, ia sudah layu dan sebentar lagi akan kering dan mati. Jangan terpisah dari Yesus. Tetaplah melekat kuat padanya, agar kita senantiasa terhidupi, terpelihara di dalam kasih sayangnya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 422. Yesus berpesan, ayatnya yang pertama dan kedua. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi dengan rasa syukur yang dalam, kami menghampiri hadirat Tuhan, mengucapkan syukur kami atas kasih sayang Tuhan yang selalu kami alami di dalam kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai aktivitas kami di sepanjang hari ini, pagi, siang, hingga malam hari ini. Dan terima kasih di penghujung malam hari ini ya Tuhan, Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan, bahkan mengalami tuntunan melalui kebenaran-kebenaran Tuhan. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kami diingatkan bahwa sebagai umat Tuhan yang percaya sungguh kepada Tuhan, hidup kami harus selalu melekat kepada Tuhan. Seperti sebuah ranting pokok anggur harus terus melekat pada pokok anggur itu, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan demikian, kami akan senantiasa merasakan pemeliharaan, kehidupan, bahkan juga buah-buah iman yang dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami semua dan kehidupan di sekeliling kami. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, pada malam hari ini kami terus berdoa dan bergumul bersama dengan sidang jemaat Tuhan yang berada di dalam proses-proses pemulihan saat ini, bahkan juga yang terpapar di rumah sakit, baik yang ada di Warakas maupun juga yang ada di mana saja. Tuhan, Engkaulah sumber kesembuhan, Engkaulah sumber pemulihan. Kepadamu kami menaruh harap untuk semua saudara-saudara kami, orang tua kami, bahkan anak-anak kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Berkatilah para dokter dan perawat, agar mereka dikuatkan, dikaruniakan kesehatan di dalam merawat yang sakit. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami terus berdoa untuk pergumulan COVID-19 yang menerpah kehidupan kami, kehidupan dunia ini. Tuhan,
Engkaulah sumber pertolongan kami satu-satunya. Engkau menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan dari hari ke hari. Engkau mengaruniakan kami hikmat dan tuntunan, supaya kami selalu patuh pada arahan daripada pemerintah dalam rangka penjagaan diri ketika kami beraktivitas di rumah maupun juga di luar rumah. Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini. Kami serahkan semuanya kepadamu. Engkau menuntun dan menyertai kami di dalam istirahat kami. Dan besok pagi, Tuhan kiranya berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang penuh kekuatan baru yang asalnya daripada Tuhan, untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Inilah doa kami Tuhan, seru sembahyang kami yang kami alaskan di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas pada malam hari ini. Selamat menikmati istirahat kita, dan percayalah bahwa kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam istirahat kita dan menyongsong hari esok dengan kekuatan yang baru yang asalnya daripada Tuhan. Sampai berjumpa esok malam. Tuhan memberkati kita semua.